Salam, berjumpa lagi dengan saya, Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua sahabat saudara yang setia menyaksikan tayangan-tayangan video saya. Semoga itu bisa menjadi berkat. Amin. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama memasuki satu topik yang menarik, yang sesungguhnya topik yang sangat familiar dengan kita. Saking familiarnya, topik ini menjadi sesuatu yang seringkali kehilangan makna. Apakah itu? Kita akan bersama-sama membahas tentang penginjilan. Saudara, kita akan melihat tema ini dalam beberapa seri. Sebagaimana seri konseling, kita akan mencoba membahasnya seluas mungkin sehingga pemahaman kita lebih bersifat komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan penginjilan. Pada sesi yang pertama ini, sebelum kita melihat apa itu penginjilan, maka ada pertanyaan yang pertama yang harus kita jawab. Penginjilan apakah masih dibutuhkan? Mengapa saya katakan demikian? Tentu memiliki alasan. Tapi sebelumnya mari saya ingin mengajak kita membaca satu ayat firman Tuhan yang sangat kita kenal dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Saudara bisa lihat dalam Lukas pasal yang ke-19 sebagai paralel dari ayat-ayat ini. Mari kita perhatikan bagian yang pertama, penginjilan apakah masih dibutuhkan? Sebagaimana yang saya katakan tadi, tentu memiliki alasan. Mengapa saya katakan demikian? Karena ada pandangan-pandangan yang keliru, yang mereduksi atau membuat satu konsep penginjilan itu sesuatu yang tidak dibutuhkan lagi. Penginjilan tidak dibutuhkan. Pertama kita lihat konsep yang kita kenal dengan konsep atau teologi universalisme. Universalisme adalah keyakinan bahwa pada akhirnya tidak ada manusia yang akan terhilang. Tentu mereka memiliki alasan. Allah itu kasih. Masa sih Allah yang begitu mengasihi manusia akan tega memusnahkan manusia yang tidak percaya kepadanya? Beberapa penganut universalisme percaya bahwa semua manusia pada dasarnya baik, dengan demikian akan ditebus. Jadi ada proses penebusan selanjutnya setelah peristiwa yang ada di bumi ini. Yang lainnya dari teologi yang sama berpendapat bahwa kematian Kristus memang perlu, tetapi kematiannya adalah untuk semua umat manusia di segala waktu dan tempat. Kita lanjutkan. Penginjilan tidak dibutuhkan dari universalisme, lebih menekankan kebaikan manusia dan berpendapat bahwa manusia terlalu baik untuk dikutuk oleh Allah. Beberapa kaum universalis sebenarnya membangun argumen mereka dari kitab suci dengan menekankan, lihat itu ada ayat-ayat yang mereka kutip, ya, keinginan Allah untuk menyelamatkan semua orang. 1 Timotius 5 ayat 2, kalau kita perhatikan di situ pasal 2 ayat 4, 2 Petrus 3 ayat 9. Kemudian kematian Yesus yang diperuntukkan bagi semua orang, Yohanes 12 ayat 32. Janji Allah untuk semua orang, Efesus 1 ayat 10. Kemudian mari kita lihat yang lebih ironis dan lebih parah dan lebih berbahaya adalah penginjilan universalisme praktis yang terjadi di dalam gereja. Ini yang kita perhatikan. Kita hidup seolah-olah bahwa semua orang telah diselamatkan. Semua orang yang berada di dalam gereja, apapun itu, sudah diselamatkan.
Di sisi lain, sama buruknya jika kita hidup seolah-olah kita tidak peduli apakah ada orang yang terhilang. Sehingga dengan demikian saudara, mungkin ini menjadi pelajaran bagi semua orang atau khususnya para gembala untuk selalu berpikir dan selalu siuman, selalu sadar bahwa belum tentu semua orang yang hadir di dalam gereja itu telah diselamatkan. Sehingga berita tentang kelahiran kembali, pertobatan, dosa, dan keselamatan menjadi berita yang prioritas dan relevan di setiap masa. Kita perhatikan yang kedua, itulah pandangan pluralisme. Pluralisme adalah pandangan bahwa keselamatan dapat datang melalui berbagai tradisi agama. Artinya, orang-orang yang taat, apakah itu agamanya Hindu, Buddha, Kristen, Islam, bahkan agama-agama lain, akan diselamatkan. Meskipun menekankan toleransi, sesungguhnya kaum pluralis tidak mau menerima sistem agama apapun. Masalah yang paling mendesak bagi pluralisme dari sudut pandang Kristen adalah pernyataan yang jelas dan gamblang bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kepada Allah. Ini yang kita perhatikan. Jadi, kalau mau diubah, maka ayat-ayat yang mendasar di dalam Alkitab harus direvisi sehingga pluralisme bisa diterima dan seterusnya. Ini yang kita perhatikan. Yang ketiga, pandangan anihilasionisme atau kenihilan, ya, atau pemusnahan. Menurut pandangan ini, semua orang akan dibangkitkan, tetapi mereka yang tidak bertobat pada akhirnya akan lenyap. Artinya, kebenaran Alkitab tentang penghakiman, penghukuman yang kekal tidak ada. Karena manusia pada dasarnya akan musnah dan eksistensinya akan hilang sama sekali. Sehingga keselamatan atau tidak diselamatkan itu tidak menjadi penting. Kepercayaan bahwa orang yang tidak benar akan lenyap setelah kematian. Eksistensinya hilang. Tidak ada penghukuman yang kekal. Pemusnahan tersebut merupakan hasil dari kehancuran bertahap yang disebabkan oleh dosa. Dari kelompok ini, yang lain berpendapat bahwa orang jahat akan menderita setelah kematian sebagai penebusan dosa-dosa mereka, tetapi penderitaan tersebut diikuti dengan penghentian keberadaan sepenuhnya. Ini yang kita perhatikan dalam bagian ini. Pandangan ini tentu bertentangan dengan pengajaran Alkitab mengenai penghakiman Allah yang terakhir. Kemudian masih dalam pandangan yang sama, anihilisme juga dikenal sebagai keabadian bersyarat, memiliki sejarah yang panjang dalam gereja Kristen. Menurut pandangan ini, Allah tidak memaksakan anugerahnya kepada siapapun, tetapi Ia mengizinkan sebagian umatnya untuk menolak kebenaran Injil. Dengan demikian, jatuh ke dalam penghukuman yang bukan merupakan penghukuman kekal, tetapi berupa pengucilan dari kerajaan Allah yang berakhir dengan pemusnahan atau kehancuran secara ontologis. Ini yang kita perhatikan dari pandangan ini. Tentu teman-teman, pandangan ini bertentangan sekali lagi dengan pengajaran Alkitab mengenai penghakiman. Bisa saudara baca Daniel 12 ayat 2, Matius 13 ayat 50, Lukas 13 ayat yang ke-28. Ini yang kita perhatikan saudara, sehingga saudara silakan menjawab, penginjilan apakah itu masih dibuktikan kalau berdasarkan 3 teori yang saya jelaskan atau 3 pandangan yang menyesatkan. Tentu penginjilan tidak lagi dibutuhkan untuk masa kini, karena alasan bahwa semua orang akan diselamatkan. Yang kemudian yang kedua, ada banyak cara orang untuk diselamatkan, bukan hanya melalui Yesus Kristus. Yang ketiga, karena semua orang yang tidak diselamatkan akan berakhir secara ontologis. Tapi
apa sesungguhnya yang dikatakan oleh Alkitab. Maka pertanyaan yang kedua yang kita lihat dalam seri yang berikut ini, dari seri yang pertama ini, apa itu penginjilan? Ini akan kita coba lihat secara singkat. Kemudian, mengapa harus melakukan penginjilan dan bagaimana melakukan penginjilan? Pertanyaan pertama akan kita coba lihat pada sesi yang singkat ini. Ya, dalam bahasa asli Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, sesungguhnya memiliki dua pengertian dari kata basora. Ya, jadi teman-teman, sesungguhnya kata penginjilan tidak hanya terdapat dalam PB, ya, tidak hanya terdapat di dalam Matius, Lukas, Markus, Yohanes, dan seterusnya. Tetapi kata penginjilan sudah bisa kita lihat sesungguhnya jauh di dalam Perjanjian Lama yang kita kenal dengan besora. Pengertian yang pertama itu kabar baik. Ya, tentu kita masih dalam konteks pengertian etimologis. Itu bisa kita lihat dalam 2 Samuel 18 ayat 20, 25, 27, 2 Raja-Raja 7 ayat 9. Tetapi kemudian, pengertian yang kedua dari kata besora, pahala atas kabar baik. Itu saudara bisa lihat dalam 2 Samuel 4 ayat 10, 18 ayat 22. Makna ganda dari besora ini menolong kita untuk melihat kekuatan efektif dari kebenaran firman Allah. Dalam kata ini terdapat elemen penting, berita atau kabar baik dan pemberita serta resiko sebagai pemberita. Memang saya harus katakan istilah besora tidak memiliki arti dalam pengertian secara teologis sebagaimana di dalam Perjanjian Baru. Tetapi pengertian kata penginjilan ini sudah dapat kita lihat secara etimologis dalam arti kabar baik maupun upah atau pahala atas kabar baik yang disampaikan oleh seseorang. Ini yang kita perhatikan. Besora itu berarti perkataan yang diucapkan disamakan dengan isinya. Kabar buruk membawa duka cita. Sebaliknya, kabar baik membawa sukacita. Karena firman Allah memiliki kuasa dan berdampak pada apa yang diberitakannya. Oleh karena itu, pembawa kabar buruk bersalah atas kemalangan yang ia beritakan. Ia dihukum karena pemberitaannya dan kadang-kadang ia akan dihukum mati. Saudara bisa lihat kisah di dalam 2 Samuel pasal 1 ayat 15 dan seterusnya. Ya, dalam 2 Samuel 4 ayat 10, seseorang menyampaikan kematian Saul kepada Daud. Dia pikir itu menjadi berita baik karena dia telah melakukan pembunuhan itu dan menjelaskan itu kepada Raja Daud. Tapi saudara perhatikan, apa yang dia pikir kabar baik itu menjadi kabar buruk. Karena Daud akhirnya memerintahkan orang yang melaporkan dan melakukan pembunuhan terhadap Saul, hamba Tuhan yang dihormati oleh Daud, itu akhirnya juga dihukum mati. Yang kedua, dalam Perjanjian Baru atau dalam bahasa Yunani, penginjilan dapat kita lihat pada kata evangelion, ya. Perjanjian Baru memiliki atau memakai kata evangelion secara konsisten dalam perkataan Yesus. Ya, saudara bisa lihat ayat-ayatnya, ada Markus 1 ayat 15, Matius 4 ayat 17, dan seterusnya. Saudara bisa buka Alkitab dan coba menyelidiki dan membaca, sehingga kata-kata penginjilan dalam kata evangelion yang diucapkan oleh Yesus, dikerjakan oleh Yesus, diajarkan oleh Yesus akan nampak dengan jelas dalam ayat-ayat yang ada di monitor. Dalam Markus 14 ayat 9 misalnya, kematian dan penderitaan Yesus tidak diragukan lagi merupakan isi Injil. Injilnya bukanlah sebuah ajaran baru. Ia membawa dirinya sendiri. Apa yang diberikan melalui dirinya merupakan isi Injil. Oleh karena itu, Tewangelion menyiratkan bagi para murid
penyingkapan rahasia mesianis. Ini yang kita lihat dalam kata yang kedua dari kata penginjilan, yaitu evangelion. Kemudian, dalam Markus 1:14, Yesus adalah pemberita, ya, yang kita kenal dengan keruso, Injil yang Allah beritakan kepada dunia, evangelio tuteu, ya, itu yang kita lihat. Isinya adalah penggenapan waktu dan kedekatan dari Basileia tuteu atau kerajaan Allah. Ini yang kita lihat sebagai pemberita yang memberitakan kabar baik. Yesus berseru metanoite atau metanoia, bertobatlah, karena pertobatan adalah sukacita dan memberi sukacita. Saudara perhatikan, jadi inti pemberitaan Yesus tentang kerajaan Allah adalah pertobatan, karena pertobatanlah yang memberikan sukacita bagi manusia yang berdosa. Ini yang kita perhatikan. Kemudian istilah-istilah penginjilan, ya, evangelion dapat berarti mengkomunikasikan kabar baik. Itu yang pertama. Jadi ada makna, ada kata, arti kata turunan dari evangelion ini. Kemudian menyatakan diri sebagai pemberita, memberitakan dengan cara pemberita. Jadi ini penting bagi teman-teman, ya, sebagai seorang hamba Tuhan, termasuk penginjil dan seterusnya. Ya, memberitakan dengan cara pemberita. Artinya kita harus mampu mengkomunikasikan berita yang kita terima dan mengkomunikasikannya kepada orang lain. Dalam pengamatan saya sebagai hamba Tuhan juga, saya melihat salah satu yang menjadi kelemahan kita sebagai hamba Tuhan adalah ketika kita tidak dapat mengkomunikasikan apa yang sesungguhnya yang menjadi berita, ya. Sehingga ini menjadi penting, ya, karena seorang pemberita itu adalah seorang komunikator. Dia harus mengerti bagaimana cara harus menyampaikan berita, kemudian dia juga harus mengerti level audiens yang menerima berita itu. Kita nanti akan belajar pada sesi berikutnya bagaimana Tuhan Yesus, seorang pemberita, seorang penginjil yang luar biasa. Dia mampu mengkomunikasikan Injil dalam segala konteks, dalam segala tingkatan level pendengar, dalam segala level situasi yang dihadapi. Ini yang kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, memberikan kesaksian. Jadi penginjilan itu juga sebenarnya justru menyaksikan. Apa yang saudara saksikan? Berita baik yang saudara sudah terima dan alami. Kemudian kita saksikan dengan cara yang sederhana sehingga orang lain juga dapat menerima dan mengalami berita itu. Yang keempat, memuridkan. Saudara perhatikan, dalam pengertian evangelion, konteks atau tahap memuridkan juga masuk di dalam konteks penginjilan. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini yang kita lihat. Keempat arti penginjilan tersebut dirangkum dalam ayat-ayat yang kita kenal dengan amanat agung, baik yang terdapat di dalam kitab Injil maupun dalam kitab para rasul. Misalnya kabar baik atau Injil, Markus 16 ayat 15, ya, memberitakan Markus 16 ayat 15, Lukas 24 ayat 47, ya, bersaksi Lukas 24 ayat 48, Kisah Rasul 1 ayat 8, dan memuridkan Matius 28 ayat 19 dan seterusnya. Ini yang kita perhatikan. Apa itu Injil? Ya, Injil kabar baik. Apa artinya? Kabar baik karena berisi berita keselamatan. Jadi, mengapa Injil menjadi kabar baik? Karena Injil bukan berisi gosip, bukan berisi hal-hal yang duniawi, bukan berisi tentang berkat-berkat duniawi, tapi berisi berita keselamatan yang menjadi kebutuhan pertama dan yang terutama dalam diri manusia. Mengapa? Karena Alkitab mencatat
semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan-Nya. Hanya berita Injil di dalam kasih karunia Allah yang dapat mengubah keberdosaan kita itu. Kita menjadi anak-anak Allah yang diselamatkan. Itulah sesungguhnya mengapa Injil, ya, Evangelion, ya, itu menjadi kabar baik karena berita keselamatan yang ada di dalam Injil itu. Tetapi sebaliknya, ya, saudara perhatikan. Jadi kabar baik, ya, itu bagi orang yang menerima dan mendapat kasih karunia dari Tuhan. Tetapi sebaliknya dikatakan menjadi kebinasaan bagi mereka yang tidak percaya. Bagi kita, salib adalah penebusan dosa kita. Tetapi bagi orang yang percaya, salib itu menjadi kebinasaan. Mengapa? Karena mereka tidak percaya kepada karya Yesus Kristus. Ini yang kita perhatikan. Nah, di dalam Injil, manusia berdosa memperoleh anugerah, satu pemberian yang tidak layak. Ini yang sungguh luar biasa, dan berita inilah yang harus kita beritakan. Saudara, ada banyak contoh baik dalam PL maupun dalam PB. Orang-orang yang mendapat berita anugerah dari Allah, mereka-mereka yang tidak layak. Bisa kita paparkan satu persatu. Siapa itu Musa? Siapa itu Nuh? Siapa itu Abraham? Siapa itu orang-orang Niniwe? Siapa itu orang-orang Israel dan seterusnya? Mereka adalah orang-orang yang sesungguhnya tidak memiliki kriteria apapun dan tidak layak. Tetapi Allah berkenan memberikan anugerah bagi mereka yang tidak layak. Dan itulah berita Injil. Bukankah orang berdosa seharusnya memperoleh penghukuman? Ya. Tapi anugerah Tuhan, pemberian itu mengubah penghukuman menjadi keselamatan yang kekal bagi semua orang yang merespon dan percaya kepada Yesus Kristus. Ini yang kita perhatikan. Bagian yang terakhir ini, sesi ini yang pertama ini, kita akan lihat Yesus sendiri menjelaskan esensi Injil kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga. Ia berkata kepada mereka, inilah yang tertulis. Mesias akan menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan dalam namanya akan diberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Atau boleh saya ganti, dalam namanya akan diberitakan tentang Injil kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem dan seterusnya. Inilah pesan yang diberitakan oleh para rasul. Penderitaan, kematian dan kebangkitan Yesus, dan keselamatan melalui iman kepada Yesus. Itulah Injil yang sesungguhnya. Pada sesi ini maka sudah dapat kita jawab dua pertanyaan. Apakah penginjilan masih dibutuhkan? Ya, sesuai dengan ajaran Alkitab. Yang kedua, apa itu Injil? Berita baik. Mengapa menjadi berita baik? Karena Injil membawa keselamatan bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Kiranya bagian yang pertama ini bisa memberkati, memperlengkapi kita semua yang dengan setia melakukan pekerjaan penginjilan dimanapun kita ada. Tuhan Yesus memberkati. Salam.